Salah satu keunggulan Microsoft 365 yang bisa kita manfaatkan yaitu adanya aplikasi untuk merekam layar. Dengan aplikasi ini kita nantinya bisa membuat video pembelajaran yang menarik bagi siswa. Aplikasi itu adalah Microsoft Stream. Di Microsoft Stream ini kita bisa mengupload video, kita bisa membuat video pembelajaran, sehingga tentu saja akan sangat menarik ketika kita bisa mengembangkan video pembelajaran sendiri. Ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa membuat video yang nantinya kita gunakan di pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, bagaimana cara membuat video pembelajaran menggunakan Microsoft Stream? Simak tutorial ini sampai selesai. Untuk membuat video pembelajaran menggunakan Microsoft Stream, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu kita membuka portal Microsoft 365. Seperti biasa ya, kalau belum terbuka seperti ini silahkan diketik di pojok kiri atas portal.office.com begitu. Nantinya kita diminta sign in menggunakan akun 365 yang kita miliki. Kemudian Microsoft Stream ada di bagian satu dari sekian banyak aplikasi. Oleh karena itu kita fokus ke pojok kiri bawah. Di sini ada all application. Kita klik saja. Nantinya akan ditampilkan berbagai aplikasi di Microsoft 365 seperti yang ditunjukkan pada layar. Silakan kemudian dipilih Stream, ya, Stream. Ini tampilan di Microsoft Stream ya. Di sini ada menu home untuk menuju ke halaman paling awal, ada discover untuk mencari video, channel, kemudian pengguna Microsoft Stream yang lain maupun grup. Kita juga bisa mengakses my content. Di sini ada video yang sudah kita buat atau kita unggah di Microsoft Stream. Kita bisa membuat grup untuk melakukan kolaborasi di Microsoft Stream. Kita bisa membuat channel untuk mengumpulkan video-video kita, mengupload video kita. Kita juga bisa melihat rekaman meeting di Microsoft Stream. Kita nanti akan fokus di menu create atau membuat video. Yang pertama bisa kita lakukan dengan cara mengupload video, artinya video itu sudah kita siapkan, sudah kita buat secara offline, baru kita unggah ke Microsoft Stream. Kemudian langkah yang kedua yang nanti akan kita praktekkan yaitu kita melakukan perekaman layar ya, artinya kita membuat video baru menggunakan Microsoft Stream ini. Nah, karena itu sebelum nanti kita lanjutkan merekam layar untuk membuat video pembelajaran, kita siapkan dulu bahannya. Kebetulan untuk Microsoft Stream ini saya akses menggunakan browser Microsoft Edge begitu. Kita akan membuka PowerPoint-nya yang sudah kita siapkan untuk bahan ajar. Kita buka ganti dengan browser yang lain untuk membedakan gitu ya. Kita menggunakan Google Chrome. Kita akses dulu portal Microsoft 365 dengan alamat portal.office.com. Kita tunggu beberapa saat sampai portal Office 365 ini terbuka sepenuhnya. Jika sudah, kita cari media PowerPoint yang sudah kita siapkan untuk presentasi yang nantinya kita gunakan untuk membuat video pembelajaran. Kita taruh di OneDrive ya. Jika belum ditaruh di OneDrive, silahkan nanti diunggah ke OneDrive media atau PowerPoint media presentasi yang sudah kita siapkan. Kita biasakan menyimpan dalam wadah yang jelas ya. Misalkan di sini saya menyiapkan folder bernama media PowerPoint. Kita buka foldernya dan nantinya kita akan menemukan media PowerPoint yang sudah kita siapkan. Sebagai contoh, kali ini kita akan menggunakan media tekanan hidrostatis. Untuk membuka tinggal kita klik seperti yang baru saja saya lakukan, dan kita tunggu beberapa saat sampai media PowerPoint ini sudah terbuka sepenuhnya. Di media ini sudah kita lengkapi dengan tujuan pembelajaran, kemudian ada materi termasuk contoh soalnya, ada juga video pembelajaran yang kita insert dari YouTube. Karena video ini nanti kita publish di YouTube,
sehingga untuk video sengaja nanti tidak bisa kita putar untuk menghindari klaim hak cipta. Kemudian ada juga evaluasi, ada daftar pustaka dan profil diri kita sebagai pengembang gitu ya. Kita cek satu persatu slide-nya apakah sudah siap, mulai dari tujuan, materi, ada contoh soal, ada video, kemudian ada evaluasi, daftar pustaka dan juga profil pengembang diri kita sendiri. Jika sudah, kita mulai dari slide awal, kita kembali ke Microsoft Stream. Microsoft Stream tadi kita letakkan di browser Microsoft Edge, sedangkan PowerPoint-nya kita letakkan di Google Group. Oke. Untuk memulai merekam dari menu Create ini, silakan kemudian nanti dipilih yang Record Screen or Video, kita klik begitu. Oke, biasanya ada peringatan jika baru pertama kali menggunakan Microsoft Stream akan ada permintaan izin terkait mengaktifkan kamera dan mikrofon, silakan nanti diizinkan. Ada juga peringatan seperti yang ditunjukkan di layar bahwa dengan kita melanjutkan maka kita setuju dengan peraturan yang ditetapkan ya. Jadi bisa kita abaikan. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan, mulai dari yang paling kiri adalah tipe kamera yang nantinya akan kita gunakan ya. Kalau menggunakan webcam silakan diarahkan ke webcam, kalau menggunakan kamera eksternal silakan dipilih ke kamera eksternalnya namanya apa. Atau kalau menggunakan software tambahan seperti ini, saya menggunakan Vmix Video, kita arahkan ke Vmix Video. Ya, kita cek lagi apa tipe kamera. Kamera itu yang ini, yang nantinya akan muncul di media pembelajaran kita, sudah kita arahkan. Kemudian mikrofon kita arahkan juga ke mic yang kita gunakan ya, mic bawaan atau mic eksternal yang kita pakai. Kemudian di sini ada pilihan apa yang akan kita rekam. Kita ingin merekam screen and kamera, artinya layar dan juga kamera diri kita. Apa kita hanya akan merekam layar saja seperti yang tampak di layar ini, hanya tangkapan layar saja, atau justru kita akan merekam kamera kita saja. Artinya ini kita gunakan jika kita tidak sedang merekam aktivitas layar ya, fokus ke kamera kita saja begitu. Sambil kita lihat. Oke, kita kembalikan di sini. Kita tadi kameranya pakai Vmix. Nah, ini kalau kita menggunakan kamera only, maka yang muncul di layar nanti full kamera diri kita, sehingga presentasinya tidak tampak. Nah, nanti ini kita perlu ganti ke screen and kamera, artinya kamera kita muncul, kemudian presentasinya juga muncul begitu. Jika pengaturan ini sudah selesai, kamera sudah, mikrofon sudah, kemudian jenis tampilannya screen and kamera sudah kita pilih, kita langsung lakukan perekaman dengan start recording. Nah, nanti akan muncul seperti yang tampak pada layar, kamera kita ada di pojok kanan bawah begitu, sedangkan presentasi akan muncul di tengah-tengah layar ya, memenuhi layar begitu. Di sini ada beberapa pilihan, entire screen artinya kita merekam layar secara keseluruhan, atau kita hanya mengambil jendelanya saja, atau kita akan merekam tab yang ada di Microsoft Edge begitu. Saya akan merekam entire screen, artinya kita akan merekam layar secara keseluruhan begitu ya. Apabila di dalam PowerPoint nanti ada audio, ada suaranya, kita jangan lupa diklik yang share audio agar suaranya bisa masuk gitu. Baik, kita pilih entire screen, kemudian ini yang muncul di layar ini kita klik sehingga tombol share-nya akan aktif. Tinggal kita klik share begitu. Ada hitung mundur, siap-siap merekam. Oke, untuk mulai perekaman nanti ini kita slide show PowerPoint. Kali ini kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatis. Materi ini tidak lepas dari materi sebelumnya mengenai tekanan. Seperti yang kita ketahui, semua zat, baik zat padat, zat cair maupun gas mengalami tekanan, dan masing-masing zat ini memiliki karakter yang berbeda tekanannya. Nah, lantas seperti apa tekanan pada zat cair? Kita nanti akan mempelajari materi ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui media pembelajaran interaktif berbasis online atau website ini.
Nantinya kalian bisa menerapkan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan langsung lihat materi kita hari ini, begitu. Tekanan pada zat cair yang berada pada suatu wadah tertentu itu disebut sebagai tekanan hidrostatis. Faktor yang berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis ini adalah kedalaman zat cair, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi. Kita tahu semakin dalam suatu zat cair maka semakin besar pula tekanannya. Semakin besar massa jenis zat cair, tekanannya juga akan semakin besar, sehingga secara matematis besarnya tekanan hidrostatis bisa dihitung dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho-nya adalah massa jenis zat cair, G-nya adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman zat cair. Sebagai contoh soal, sebuah bak penampung air dan seterusnya, begitu. Jika ini sudah cukup, kita akhiri stop sharing. Itu PowerPoint-nya kita cukupkan juga, dan kita akan melihat hasilnya di Microsoft Stream seperti ditunjukkan pada layar, bisa kita lihat. Untuk mulai perekaman nanti ini kita slideshow PowerPoint. Kali ini kita bisa mengubah ini ya, titik awal, sehingga bagian yang tidak perlu nanti bisa kita potong, begitu ya. Titik awalnya, bagian awal dari video bisa kita tentukan dengan menggeser kira-kira bagian awalnya ada di mana, seperti ini. Oke. Ini bagian awal kita geser. Bisa kita uji slideshow PowerPoint. Oke, berarti bagian awalnya ada di titik itu. Kita geser lagi. Kita lihat hasilnya. Kali ini kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatis. Materi ini tidak begitu juga di bagian belakang. Ini bisa kita geser ya, kita cek di sini. Rho dikali G dikali H, di mana Rho-nya adalah massa jenis zat cair, G-nya adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman zat cair. Sebagai contoh soal, sebuah bak penampung air dan seterusnya, begitu. Jika kita anggap cukup, kita akhiri di titik tersebut. Jika sudah, di pojok kanan bawah ini ada menu upload to stream, kita klik upload to stream. Tunggu prosesnya sampai selesai, prepare untuk proses upload ke stream ini, sambil nanti kita menyiapkan judul video yang kita publish di Microsoft Stream ini, deskripsinya seperti apa dan seterusnya. Di sini ada nama rekamannya ya, nama videonya bisa kita beri judul, misalnya belajar tekanan hidrostatis, begitu. Kemudian di sini kita beri deskripsi materi IPA, misalkan SMP kelas 8. Kemudian di bawahnya ada pengaturan allow everyone in your company to view. Artinya semua orang yang memiliki akun yang sama dengan kita bisa melihat video ini. Jika sudah, tinggal kita klik publish, begitu, dan tunggu prosesnya beberapa saat sampai video yang kita buat ini selesai terpublish di Microsoft Stream. Tentu saja waktu publish ini akan sangat tergantung durasi dari video kita, atau sangat tergantung ke ukuran besarnya video pembelajaran yang kita buat gitu. Oke, di sini ada proses yang komplit, kita bisa lihat go to video.
Kali ini kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatik. Materi ini tidak lepas dari materi sebelumnya maupun gas mengalami tekanan. Nah, ini hasil video pembelajaran yang kita buat di Microsoft Stream. Seperti yang kita lihat di sini ada unsur judulnya, kemudian dipublikasikan oleh siapa, status share-nya adalah company, artinya bisa di-share oleh orang yang sama di dalam satu domain atau satu akun ya. Jika sudah, ini bisa kita share juga, kita klik tombol share begitu, kemudian kita ambil linknya begitu, kita copy linknya, dan link ini kita bagikan ke siswa misalkan atau kepada orang yang kita butuhkan. Kita juga bisa memasang Microsoft Stream ini, video ini dengan embed ke website atau blog yang kita miliki. Demikian tutorial cara membuat video pembelajaran di Microsoft Stream, semoga bermanfaat.